Inilah materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, siswa SMP dan MTS sederajat yang Bapak cintai. Pada hari ini kita akan mengikuti rangkaian pembelajaran melalui radio 99,9 FM Kota Sawah Lunto. Adapun materi kita pada kali ini adalah mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Dari pembelajaran ini, kita akan menempa, mendidik, membina kepribadian yang unggul, agung, sejati, mantap, demi mempersiapkan generasi harapan bangsa yang akan mengemban estafet agama dan bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kalian dan pendengar radio 99,9 FM Kota Sawah Lunto. Adapun tagihan PPK atau penguatan pendidikan karakter kita kali ini adalah berkenaan dengan jujur. Di pembelajaran kita ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya Allah, aku redha Allah adalah Tuhanku dan Islam agamaku dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahilah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kompetensi inti. KI1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. KI kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. KI ketiga memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. KI keempat mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Curi, ia beriman. Malu mencontek, bila ia beriman. Malu membuka aurat, bila ia beriman. Malu adalah benteng seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Selama rasa malu terpelihara, maka selama itu pula ia hidup dalam kebaikan. Seorang pelajar akan penuh rasa percaya diri mengerjakan ujian apabila didasari rasa malu dalam diri. Di Islam wajib mempunyai kejujuran, membiasakan diri hidup dengan kejujuran dan menjauhi dusta. Menanamkan sifat jujur adalah dengan cara melatih diri terus-menerus. Berkata mestilah benar dan sesuai kenyataan. Latihan berbuat kejujuran harus dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jujur mesti kita bawa dalam segala lini kehidupan. Sebagai generasi Islam, kita akan menghadapi zaman milenial, menghadapi degradasi moral, persaingan global atau pasar bebas,
menghadapi revolusi industri. Kemudian membiasakan diri hidup dengan kejujuran. Dimulai dari hal yang kecil. Mulailah dari diri sendiri dan mulailah dari sekarang. Kemudian menanamkan sifat jujur adalah dengan cara melatih diri terus-menerus. Dalam kesendirian perlu jujur, di tengah keramaian perlu jujur, dari sekarang sampai kapanpun, dari rumah, di sekolah, hingga di tengah masyarakat. Ketika jadi siswa, masyarakat, pejabat, latihan berbuat kejujuran. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Iya, kejujuran memang sangat mahal, karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi, agar dapat dipercaya orang lain, kita harus jujur. Rasulullah SAW telah memberi contoh nyata. Bisa dikatakan bahwa kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dalam kehidupan ini. Dan Allah pun menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-70 yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Toh, dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan jujur. 1. Menyampaikan hasil ujian kepada orang tua. Jadi ketika ujian, hasilnya sampaikan kepada orang tua. Kedua, mengembalikan uang kembalian ketika disuruh belanja oleh ibu. 3. Mengakui kesalahan dan minta maaf. 4. Tidak menyontek ketika ujian. Kelima, tidak malu bertanya pelajaran yang belum dipahami. Sifat jujur harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini. Sebab anak usia dini akan lebih mudah dididik dan dilatih. Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua harus jadi teladan bagi anak-anaknya. Apa manfaat jujur? Yang pertama, melahirkan ketenangan dalam diri. Sebaliknya, orang yang berbohong, berdusta, selalu akan gelisah dan tidak tenang. Yang kedua, ia akan senantiasa dicintai oleh manusia. Semua manusia senang pada orang yang jujur. Yang ketiga, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran, Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya. Beliau mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Cerita tentang kejujuran dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, misalnya berdiri di atas bukit. Kemudian beliau memanggil-manggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Wahai kaum Quraisy, kemarilah, berkumpul kalian semua. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua. Kaum Quraisy berdatangan berduyun-duyun mendengar panggilan yang lantang dari Rasulullah SAW. Mereka berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia jujur
yang penuh pujian itu. Setelah masyarakat Quraisy berkumpul dalam jumlah yang besar, beliau tersenyum. Kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, di balik bukit ini ada musuh yang sudah siap siaga, hendak menyerang kalian. Apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu sedikit pun, semua menjawab, "Mantap, percaya." Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa terlebih dahulu membuktikannya?" Tanpa ragu-ragu, orang yang hadir di sana kembali menjawab dengan mantap, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang pernah kami kenal." Maka akan terjadi kehancuran dan malapetaka. Bayangkan jika sebuah negeri dihuni oleh orang-orang yang mayoritas pendusta, maka akan terjadi saling fitnah, menjatuhkan, serta mencurangi satu sama lainnya. Dari rumah, dari lingkungan bermain, lingkungan masyarakat, dan adat. Menumbuhkan rasa malu perlu usaha, ada niat, punya ilmu, serta pembiasaan. Karena malu itu adalah bagian dari iman. Rasa malu dapat mendorong seorang untuk berbuat kebaikan. Rasa malu dapat mencegah perbuatan keji. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabang iman tersebut." Hadis riwayat Muslim. Diri sendiri, malu kepada orang tua, malu kepada orang lain. Manfaatnya apa? Mencegah berbuat tercela, mendorong berbuat kebaikan, mengantarkan kita kepada keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santun, berkata lembut, serta bertingkah laku halus. Bertingkah laku santun adalah dengan menjaga perasaan orang lain. Santun terbagi kepada dua, ucapan dan tingkah laku. Pun satu, menghormati orang yang lebih tua. Dua, menerima pemberian dengan tangan kanan. Tiga, tidak berkata kasar, takabur, dan kotor. Keempat, tidak membuang sampah dengan sembarangan. Lima, mematuhi peraturan yang ada. Yang keenam, tidak mencela kekurangan orang lain. Tujuh, mendengarkan bila orang tua atau guru berbicara. 8. Tidak membantah perintah orang tua. 9. Tidak memaksakan kehendak. 10. Tidak memaksa orang tua untuk memenuhi tujuan kita. Kita kepada kesimpulan, jujur, santun, dan malu merupakan akhlak mulia yang akan mengantarkan kita kepada hidup bahagia dunia dan akhirat. Sekalian, sampailah kita kepada penilaian dan tugas yang akan Bapak berikan. Adapun tugas yang akan kalian buat, yakni membuat tugas produk dalam bentuk lembaran tugas atau laporan, yaitu mencari teks cerita yang menggambarkan tentang kejujuran dan menepati janji. Kemudian berilah tanggapanmu tentang cerita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penutup pembelajaran ini, jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi dan dicurangi. Kita harus jujur
Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah jujur. Oleh karena itu, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin.